Perkenalkan, nama saya Nur Elisa Putri, NPM 033324111010. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bimbingan Konseling Anak Usia Dini. Nah, jadi pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai BK Anak Usia Dini. Nah, jadi apa itu BK Anak Usia Dini? Jadi BK Anak Usia Dini adalah proses untuk membantu anak-anak usia dini dalam mengembangkan potensi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Adapun tujuan dari BK Anak Usia Dini ini sendiri, yang pertama untuk mengembangkan potensi optimal anak, yang membantu anak untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua, untuk meningkatkan keterampilan belajar. BKAUD dapat membantu anak mengembangkan keterampilan belajar dan memecahkan masalah. Dan yang ketiga, memberikan dukungan dan bimbingan. Dukungan dan bimbingan kepada anak untuk mengatasi tantangan dan kesulitan. Kemudian, BKAUD memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada anak, yaitu menjadikan kebutuhan dan juga kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam proses bimbingan dan konseling. Yang kedua, menghargai keunikan setiap anak, mengakui dan juga menghargai keunikan dan perbedaan yang ada pada setiap diri anak. Kemudian yang terakhir dalam prinsip dasar BK Anak Usia Dini adalah untuk membangun hubungan positif. Membangun hubungan positif dan hangat dengan anak untuk memfasilitasi proses bimbingan konseling. Kolaborasi BKAUD dapat dilakukan, yang pertama bisa dilakukan dengan orang tua, bekerja sama dengan orang tua untuk memahami kebutuhan anak dan memberikan dukungan yang konsisten. Kemudian yang kedua, dengan tenaga kesehatan, bekerja sama dengan tenaga kesehatan untuk memahami kebutuhan kesehatan anak dan memberikan dukungan yang sesuai. Adapun aspek-aspek perkembangan dalam BK Anak Usia Dini, yang pertama adalah perkembangan kognitif yang meliputi kemampuan berpikir, belajar, memecahkan masalah, kreativitas, dan juga rasa ingin tahu. Yang kedua, perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional meliputi pengenalan dan pengelolaan emosi, interaksi sosial, dan empati, juga kemampuan beradaptasi. Dan yang ketiga, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dimulai dengan kemampuan berkomunikasi serta penguasaan kosakata. Yang keempat, perkembangan fisik, motorik kasar dan juga motorik halus. Kemudian, kesehatan dan kebersihan. Yang terakhir, perkembangan moral dan spiritual. Untuk membantu perkembangan moral dan spiritual dapat dilakukan dengan memberikan nilai-nilai kebaikan dan pemahaman diri juga lingkungan. Kemudian, metode dan teknik dalam BKAUD yang bisa diterapkan dalam anak usia dini. Yang pertama adalah terapi bermain dengan menggunakan permainan sebagai media untuk membantu anak mengungkapkan perasaan dan juga kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, dengan melalui seni. Misalnya, menggambar dan mewarnai sebagai media untuk mengungkapkan perasaan anak. Yang ketiga, konseling kelompok. Menggunakan aktivitas kelompok untuk membantu anak mengembangkan kemampuan sosial dan emosional. Adapun tantangan dalam pengimplementasian BK Anak Usia Dini, yaitu yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini meliputi kekurangan tenaga ahli dan juga fasilitas yang kurang memadai. Kemudian yang kedua adalah stigma sosial, yaitu anggapan negatif terhadap konseling dan juga kurangnya pemahaman orang tua dan masyarakat. Sedangkan manfaat BKAUD itu sendiri, yang pertama bagi anak, BKAUD dapat meningkatkan rasa percaya diri, kemudian mengembangkan keterampilan sosial dan mengembangkan kemampuan mengetahui masalah. Bagi orang tua, BK Anak Usia Dini dapat membantu untuk memahami tentang anak lebih dalam, meningkatkan keterampilan mengasuh yang efektif. Dan yang terakhir, bagi lembaga pendidikan anak usia dini, BK Anak Usia Dini memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Baik,
yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu BK anak usia dini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.